Mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Korban penghapusan dosa diperuntukkan untuk dosa karena ketidaktahuan yang tak disengaja dan bukan untuk dosa ketidaktaatan yang disengaja. Bagi dosa-dosa yang disengaja, Tuhan tidak menyediakan jalan penebusan. Apa yang dapat dilakukan oleh orang yang bersalah ialah memohon belas kasihan Tuhan. Namun demikian, ketidaktahuan bukan merupakan alasan di mata Tuhan. Segera setelah kita menyadari bahwa kita telah berdosa, kita harus datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan. Yesus Kristus adalah korban penghapusan dosa bagi seluruh dunia. Doa Tuhan kita di Kalvari tidak secara otomatis mengampuni dosa-dosa mereka, sebab bangsa itu tidak menyesal dan bertobat. Tetapi doa itu menaguhkan pencurahan murka Tuhan selama hampir 40 tahun lamanya. Korban yang harus dipersembahkan seorang imam sama seperti korban dari seluruh jemaat, sebab makin besar hak istimewa itu, makin besar tanggung jawabnya. Namun, apabila korban-korban itu dibawa dengan iman, Tuhan berjanji untuk mengampuni. Tentu saja, penebusan terakhir dan lengkap dilakukan oleh Yesus Kristus di atas salib. Apabila kita berdosa, hal itu akan mempengaruhi kehidupan doa kita. Itulah sebabnya imam harus membersihkan mezbah emas. Korban penebusan salah dapat meliputi persembahan dan ganti rugi. Hal itu mengingatkan kita bahwa dosa merugikan orang lain, dan bahwa penyesalan yang sungguh-sungguh harus membuat kita memperbaiki kesalahan kita. Korban penghapusan dosa berkaitan dengan kenyataan bahwa pada dasarnya kita adalah orang-orang berdosa. Sementara korban penebus salah berkaitan dengan tindakan-tindakan dosa secara pribadi. Kita harus jujur kepada Tuhan tentang bagaimana diri kita dan juga apa yang kita lakukan. Terkadang kita melakukan dosa dengan bersikap diam, dengan menutup-nutupinya atau membicarakannya. Dosa-dosa kita mungkin tidak disengaja dan kita mungkin tidak mengetahuinya. Tetapi setelah kita mengetahuinya, kita harus datang kepada Tuhan untuk dibersihkan. Jika kita tidak taat kepada Tuhan, kita bersalah, entah kita menyadarinya atau tidak. Apakah 1 Yohanes 1 ayat 9 menjadi permohonan Anda akhir-akhir ini? Marilah kita mengikuti teladan para imam, setiap pagi menyingkirkan abu yang lama, mengobarkan api dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Kata mengobarkan di dalam 2 Timotius 1 ayat 6 sama artinya dengan mengobarkan api agar hidup kembali. Apakah api berkobar tinggi di atas mezbah hati Anda? Atau apakah Anda menjadi suam-suam kuku atau dingin? Marilah juga kita membuang ragi dari hidup kita yang mencakup kemunafikan dan hidup yang rusak. Korban penghapus dosa itu begitu kudus sehingga tidak dapat tetap tinggal di perkemahan yang telah tercemar dan harus dibawa keluar. Para imam diizinkan untuk makan bagian mereka, tetapi hanya di dalam pelataran kudus kemah suci. Sebab apa yang disentuh korban itu menjadi kudus. Persekutuan dengan Tuhan dan di antara satu sama lain bergantung pada kesucian. Apa yang akan tertulis di batu nisan Anda? Apa yang akan tertulis dalam berita kematian Anda? Apabila orang mengingat kehidupan Anda, apa yang akan muncul di benak mereka? Saat ini mungkin Anda berpikir bahwa hidup ini tidak terbatas dan Anda akan hidup selamanya. Mungkin pemikiran akan kematian belum terlintas dalam pikiran Anda, tetapi suatu hari hidup Anda akan berakhir. Anda memiliki keterbatasan waktu, talenta, uang, dan tenaga. Anda harus berhati-hati agar tidak salah menggunakan sumber daya tersebut. 7 pasal yang pertama dari Imamat berbicara mengenai berbagai macam bentuk korban dan persembahan. Dalam perjanjian lama, manusia menghargai Allah melalui korban persembahan dari kekayaan mereka, binatang atau hasil ladang. Saat ini kita menghormati Allah dengan cara mempersembahkan kehidupan kita kepadanya dan bekerja untuk keberhasilannya.
Roma 12 ayat 1 mendorong kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Korban berkaitan sekali dengan kata keringat dan bekerja. Tuhan mengendaki setiap umat Kristen untuk bekerja keras dan menjadi wakilnya bagi orang di sekitar kita. Itu membutuhkan pengorbanan. Allah akan menghargai kerja keras kita. Apakah Anda akan diingat sebagai orang yang mengorbankan hidup bagi Tuhan?